Baik, terima kasih Saudara Haji. Dalam kaitannya dengan PJ Gubernur yang akan berakhir masa baktinya, kebetulan minggu yang lalu saya diperintahkan oleh Ketua DPRD untuk berangkat ke DPRD Bandung dalam kaitannya dengan mencari referensi terkait dengan PJS. Nah, sesungguhnya ini hanya suatu persyaratan saja. Kita sudah memahami bahwa aturan dari Kemendagri, kemudian ada peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2000 tentang kewenangan DPRD mengusulkan PJS Gubernur. Nah, ini suatu aturan yang dijadikan rujukan DPRD, yang kemudian ada surat dari Mendagri yang memohon kepada DPRD Provinsi Kalimantan Timur bahwa batas waktu 1 bulan setelah surat itu diterima harus mengirimkan 3 nama PJ Gubernur yang akan diusulkan, yang masa baktinya akan berakhir untuk menggantikan. Nah, dengan demikian ini yang perlu kita cermati bersama. Jangan sampai pemerintah pusat, dalam hal ini Mendagri, hanya menggantungkan pula kepada rakyat Kalimantan Timur, yang lebih khusus DPRD Provinsi Kalimantan Timur sebagai kepanjangan tangan daripada masyarakat bersama pemerintah provinsi. Dalam surat yang dikirimkan itu, dan memang diatur oleh PP tersebut, bahwa tiap-tiap fraksi mengirimkan 3 kandidat PJS yang diinginkan. Sehingga dengan demikian di DPRD ini, karena ada 8 fraksi, mengirimkan masing-masing 3. Kesemua ini dikirim, maka dilaksanakanlah rapat pimpinan di lembaga ini untuk mengerucutkan 3 besar. Nah, mekanismenya itu di-rankinglah dari semua yang diusulkan itu, siapa yang memperoleh suara terbanyak, hasil daripada perolehan suara yang terbanyak nanti itu mengerucut menjadi 3 besar. Itulah yang diputuskan oleh pimpinan DPRD. Kemudian pimpinan DPRD mengirimkan ke pemerintah pusat di antara 3 calon PJS itu. Nah, yang disinilah kita mau lihat bagaimana keseriusan pemerintah pusat memberikan kewenangan daripada daerah untuk menunjuk wakilnya. Dalam hal ini tentu DPRD. Yang perlu kita perhatikan bersama, baik pemerintah provinsi maupun DPRD sebagai penyelenggara pemerintah, keseriusan daripada Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah pusat, apakah benar-benar mendengar suara rakyat Kalimantan Timur. Karena yang dalam aturan itu yang insya Allah kita usulkan adalah putra daerah Kalimantan Timur yang memenuhi persyaratan, yang persyaratan utama adalah eselon 1, kemudian pejabat struktural, bukan fungsional. Mengadopsi kepada DPRD Jawa Barat, maka 3 yang diusulkan semuanya adalah putra daerah yang dianggap memenuhi syarat. Kalimantan Timur juga seperti itu. Pengertian daripada putra daerah tidak mesti harus orang Banjar, tidak mesti harus orang Kutai, tetapi penduduk Kalimantan Timur yang berKTP Kalimantan Timur, berasal dari Kalimantan Timur, yang rencana kita akan usulkan. Nah, kita lihat sama-sama untuk melihat. Karena menurut pengalaman saya yang di DPRD ini sudah hampir 3 periode, termasuk
tenaga ahli 1 periode 5 tahun, selamanya kita ini hanya dikirimkan dari pusat. Nah, jangan sampai ini pemerintah pusat hanya main-main. Dia memberikan kita kesempatan untuk mengirim masyarakat, artinya pejabat kita yang kita inginkan, lalu yang ditunjuk adalah pilihan dia. Nah, ini yang kita perlu, saya kira masyarakat Kalimantan Timur yang ujung tombaknya adalah DPRD bersama dengan pemerintah provinsi, perlu kita sama-sama menjadikan perhatian. Jangan pemerintah pusat seakan-akan menggantungkan kita gula, hanya memberikan harapan belaka, tetapi nanti yang dikirim adalah pemerintah dari pusat juga, rekomendasi pemerintah pusat, sehingga kita ini seolah-olah hanya menerima kiriman. Nah, yang dikirim nantinya kan belum tentu pejabat yang memahami kultur masyarakat Kalimantan Timur, geografis Kalimantan Timur. Nah, kita di DPRD sepakat bahwa maunya pejabat gubernur, PJS gubernur, saya kira gubernur juga mendukung, wakil gubernur juga mendukung, yang mengetahui persis geografis Kalimantan Timur. Nah, sehingga dengan demikian kami di DPRD melalui rapat pimpinan nantinya akan memilih putra Kalimantan Timur, penduduk Kalimantan Timur yang dianggap terbaik yang diusulkan untuk menjabat PJS. Kita sama-sama tidak mungkin akan menerima kalau kiriman dari pemerintah pusat. Nah, ini yang perlu kita antisipasi. Sip.